Ciri keraguan-raguan yang muncul dari setan adalah keraguan-raguan yang membuat kita menunda satu hal yang secara logis baik. Di pertimbangan secara logisnya mengatakan ini baik untuk dilakukan. Lalu setan masuk meragu-ragukan kita untuk mengambilnya dengan hal-hal yang tidak prinsipil. Jadi alasan-alasan yang dimunculkan oleh godaan setan itu biasanya bukan alasan yang prinsipil, biasanya yang remeh-remeh, gitu ya. Misalnya, kamu yakin dia cocok buat kamu. Orang dia itu asalnya dari, misalnya nyebut satu suku. Padahal kita sehari-hari sudah kenal, tahu dia. Dia itu akhlaknya baik, orangnya nggak kasar. Tapi setan membisikkan misalnya, sukunya itu terkenal kasar loh. Sukunya itu temperamental loh. Loh itu sukunya, wong kita yang tahu sehari-harinya dia aja, halus misalnya. Tapi kemudian setan membisikkan hal itu supaya kita mundur. Biasanya yang dibisikkan setan itu yang sesuatu yang kemudian sebenarnya kalau kita mau merenung lebih panjang itu nggak logis gitu. Ini memang cara dia untuk kemudian membuat kita mundur dari kebaikan. Tapi kalau dari Allah maka kemudian yang masuk adalah keraguan pada hal yang prinsip. Contoh, tiba-tiba kita dapat cerita ternyata sholatnya masih bolong-bolong. Misalnya kita sudah mantap, wah pendidikannya bagus, gini orangnya. Ini, terus kita dapat keterangan dan bukti yang nyata, ternyata sering menyepelekan sholat. Ramadan kemarin juga banyak nggak puasa. Kalau makan masih sembarangan, nggak peduli halal haram. Misalnya, ini asasi, ini hal yang prinsip. Kalau ragunya karena hal seperti ini, mundur, gitu ya. Itu contoh. Jadi biasanya perkara yang membuat kita ragu-ragu dari setan itu remeh-remeh. Kamu yakin sama dia? Jenggotnya nggak simetris itu? Misalnya. Contoh ya. Jadi pokoknya kamu kan pengen punya suami yang kayak Song Joong Ki. Itu nggak mirip sama sekali. Misalnya gitu. Jadi perkaranya itu nggak logis sebenarnya. Kalau kita mau merenung lebih dalam, itu biasanya nggak logis. Tapi kalau keraguan yang membuat kita memang harus mundur dan itu dari Allah, biasanya tentang perkara-perkara yang prinsip. Kalau perkara yang prinsip, ditelaah kembali, dipertimbangkan ulang, kok ternyata misalnya tidak bisa diperbaiki, dia tidak ada komitmen untuk berubah menjadi lebih baik, ya mundur memang satu hal yang lebih utama. Begitu ya, mudah-mudahan.